Yo, selamat sore, selamat pagi, selamat siang para Sobat Arza dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya di podcast kita kali ini di Arza FM. Yoi. Kali ini kita kedatangan tamu yang sama seperti kemarin. Dokter gigi di Arza juga. Siapa lagi dan kok siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan Dokter Gigi Arif Eko Rahman Syah. Ini terus orangnya ya. Iya, dengan kita berdua kita podcast ini. Jadi podcast sore ini kita mau ngebahas tentang kesehatan gigi dan mulut pada lansia atau pada mbah-mbah, nenek-nenek, kakek-kakek. Lansia itu apa lansia? Lansia itu. Buat yang nggak tahu, lansia itu apa? Lanjut usia. Oh, lanjut usia. Berarti lanjut usia itu usia berapa? Lanjut usia itu di atas 20 50 lanjut lah. 25. Di atas 50 tahun sih biasanya sudah bisa Oh, di atas disebut 50 lansia. 50 tahun tuh di atas Ya. 50 tahun pasti lansia. Ya, di atas 50 tahun itu lansia. Oke. Nah, yang mau kita bahas di sini itu mungkin ada teman-teman dari sobat-sobat di sana yang punya mbah, punya nenek. Ya, ini kita akan atau sobat yang sudah masuk ya, umurnya. atau sobat Arza yang masih eksis di dunia entertain, suka buka YouTube, suka buka IG, nanti mungkin bisa lihat podcast kita ngebahas tentang lansia, kesehatan gigi terutama ya. Biasanya apa sih yang terjadi di kondisi gigi pada lansia itu? Apa yang terjadi? Ya, Apa yang terjadi? yang sering ditemukan kesehatan gigi pada lansia itu. Oke, jadi ya ini mencontohkannya atau ngambil simpelnya aja ya kasus pasien yang sering datang. Pasien-pasien yang usianya di atas 50 tahun kan. Yang datang itu permasalahan yang terjadi itu macam-macam sebenarnya. Ada yang giginya sudah hilang karena korban sakit gigi. Sakit gigi dikit dulu cabut aja dok. Betul. Sekarang punya uang mau beli makanan enak Gak bisa ngunyah. gak bisa makan dok. Nah jadi permasalahan ya kan. Itu salah satunya. Tapi kalau bicara yang paling sering ya kebanyakan sih mereka baru sadar bahwa pentingnya ngerawat gigi itu terlambat. Kesadarannya itu udah ya terlambat pas Telat. pas udah lansia baru oh gini kah caranya ngerawat gigi gitu. Sehingga akhirnya yang sebelumnya cuman kayak tadi ya misalnya lubang dikit sakit dikit udah hajar cabut ya. Terus cabut giginya hilang dibiarkan gak diganti dengan gigi tiruan misalnya. Nah itu permasalahan-permasalahan terjadi termasuk sama yang akhirnya giginya itu goyang sendiri. Goyang sendiri akhirnya lepas sendiri padahal dia harusnya bisa dirawat gitu. Maksudnya bisa dirawat karena ini kan faktor penyebabnya bisa karena gigi ya. Ini intro dulu lah di awal gitu. Nah cuman karena dia itu nggak sadar bahwa harus rajin bersihkan karang gigi akhirnya giginya lepas sendiri. Terus dengan PD-nya dia ngomong kan usianya sudah banyak dok. Jadi ya wajar aja giginya lepas sendiri. Padahal nggak gitu bro. Berarti usia itu tidak menentukan kalau lansia pasti ompong, berarti enggak dong. Oh ya nggak mesti. Karena kan faktornya banyak gitu. Tapi ya nanti kita bahasnya satu persatu gitu ya. Biar runtut kalau langsung kita bahas di intro. Ya udah 5 menit aja selesai kita. berarti kita sekarang bahas untuk faktor yang paling sering ditemui untuk kasus-kasus lansia kehilangan gigi itu karena apa? Jadi kehilangan gigi itu ada dua kemungkinannya. Yang pertama karena memang niat dicabut. Yang kedua nggak sengaja. Maksudnya? Ya dia nggak niat pengen dicabut tapi karena goyang kan akhirnya ya mau nggak mau. Ya. Tapi kehilangan di sini yang dimaksud itu ya faktornya bisa tadi misalnya kita bicara kehilangan gigi dulu ya, faktor kehilangan gigi. Pasien-pasien di usia 50 tahun ke atas atau bapak-bapak ibu-ibu yang sudah lansia kehilangan gigi itu memang emang giginya dulu udah nggak bisa dipertahankan, maka pilihan pencabutan lah yang jadi pilihan akhirnya dicabut. Atau masih kena doktrin perawatan zaman dulu. Ya. Yang sakit dikit ya udah cabut aja gitu. Akhirnya ada kehilangan sama
yang tadi faktornya karena kegoyangan gigi. Kegoyangan gigi sendiri itu faktornya bisa karena karang gigi atau karena penyakit diabetes. Jadi akhirnya giginya goyang, nggak bisa dipertahankan, dokter pun nyerah. Wah ini kok dipertahankan, dokternya kehabisan cara nih gimana cara untuk mempertahankannya. Maka solusinya adalah cabut-cabutan, ya gitu. Itu yang menyebabkan adanya kehilangan gigi. Berarti sebenarnya kehilangan giginya itu sebenarnya bukan pada usia lansianya kan harusnya. Iya. Pada usia sebelum dia lansia kan baru sudah ya kehilangan. pas lansianya itu bisa karena maksudnya pas dia datang lansia itu Ya. karena kondisi lagi sakit dia mau minta cabut gitu. Pada kondisi goyang dia mau minta cabut itu juga bisa terjadi. Cuman ya banyak faktor yang terjadi itu semua sudah terlanjur. Ya, sudah terlanjur duluan. terjadi ya. Sudah hilang duluan giginya di usia itu gitu kan. Kan maksudnya soalnya aku juga banyak nemuin pasien yang usianya 50 ke atas juga giginya masih banyak gitu loh. Masih hampir lengkap lah. Padahal cuma hilang 1-2 gigi. Ya itu berarti faktornya itu tadi ya yang disebabkan tadi ya. Nah, kalau misalkan ditanya nih sobat pasti ada pertanyaan. Kalau sudah terlanjur seperti itu tuh gimana dok pertimbangannya untuk bisa mengembalikan fungsi kunyah kan susah jadi makan nih segala macam. Nah itu gimana nih terapinya atau perawatannya? Oke, akhirnya pada saat sudah lansia dia datang, dok kayaknya saya sekarang mau bikin gigi tiruan. Karena fungsi kunyah saya sekarang makin gak enak. Nah makin gak enak tuh karena pada saat ada yang hilang giginya gak digantikan akhirnya giginya tuh goyang bergeser. Ya mungkin editor bisa contohin gambar berikut ini. Jadi kalau efek dari kehilangan gigi baru ada pergeseran. Mungkin orang tuh gak sadarin. Waktu dia umur 20, dia umur 30 dia cabut. Mana kata dokter itu ada efeknya. Masih aja enak nih kunyah. Ada. Nanti waktu lansia baru kerasa. Nah itu efek yang terjadi. Sehingga dia datang dengan keluhan pingin bikin gigi tiruan. Dan paling sering itu bikin gigi tiruan tuh terutama untuk gigi depan. Jadi kebanyakan ya masih yang dikejar tuh karena estetikanya. Padahal gigi tiruan tuh nggak hanya cuma estetika. Depan, ya betul. Tapi gigi tiruan tuh mengembalikan fungsi kunyah. Jadi meskipun yang hilang tuh belakang, depannya masih ada ya kalau bisa diganti dengan gigi tiruan supaya fungsi kunyah bisa kembali lagi. Supaya gigi-gigi yang lain juga nggak bergerak. Ya. Betul. Gitu. Jadi sebaiknya dibuatkan gigi tiruan. Nah kalau yang sudah terlanjur kan karena meremehkan tau, jadi udah cabut belakang aja kok nggak kelihatan. Kalau depan oke lah saya bikinnya, belakang kan aman aja dong nggak kelihatan. Nah tapi jangka panjangnya ternyata bikin gigi-gigi yang lain tuh bisa bergerak lah, bisa ikutan goyang lah, bergerak segala macam dari tempatnya. Nah kalau sudah terlanjur, misalkan dalam keadaan posisi yang sudah habis. Atau banyak juga nih yang aku temui pada kasus-kasus di lansia itu dia dari yang kita tanya giginya dulu tuh sering sakit, nggak pernah sakit tapi keropos terus tinggal tunggul kalau orang bilang tinggal sisa akar. Nah itu juga berpengaruh nggak terhadap kesehatan rongga mulutnya pasien dengan kasus posisinya usia segitu. Biasanya banyak kan datang mau gigi tiruan ternyata pas dibuka mulutnya masih banyak sekali itu sisa akar gigi itu. Jadi kalau kasus gini kan biasanya paling banyak di lansia. Kalau di usia muda itu paling yang rusak 1. Kehilangannya itu seperti itulah. Kehilangan 2, 3, 4 lah paling banyak. Kalau lansia itu bisa hampir semua tuh rusak. Nah biasanya kita cek dulu dari awal. Misalnya dia datang dengan keluhan tuh gigi yang sudah hilang dok mau diganti dengan gigi tiruan. Kita analisa dulu, kita cek dulu, lakukan pemeriksaan. Nanti kita akan pertimbangkan mana gigi yang masih bisa dipertahankan, mana gigi yang nggak bisa dipertahankan. Nah kalau misalnya dia kondisinya giginya itu nggak bisa dipertahankan, maka itu masuk dalam rencana perawatan pendahuluan namanya. Jadi rencana perawatan pendahuluan itu bisa berupa penambalan, bisa berupa pembersihan karang gigi, bisa berupa pencabutan. Artinya itu, ternyata awalnya dia misalnya mau mintanya bikin 6 dok yang di rang atas. Ternyata waktu kita cek loh, ternyata ada 2 lagi gigi yang rusak, masih bisa ditambal ya. Berarti tambal dulu yang 2. Tapi kalau misalnya nggak bisa ditambal, ternyata itu harus dicabut ya 2 juga cabut dulu. Dan itu pun masih harus menunggu fase penyembuhan. Gitu. Jadi bukan berarti bahwa datang langsung dengan ya mungkin beda lagi kalau dia datang sudah dicabut semua, sudah bersih. Nah mungkin bisa kita pertimbangkan untuk bikin gigi tiruan. Tapi kembali lagi,
Misalnya nih kasus datang dok semua sudah dicabut dulu setahun yang lalu, misalnya paling terakhir. Ya cabutnya itu bertahap sampai paling terakhir itu 1 tahun yang lalu. Ternyata pas kita cek, wah gusinya itu kalau kita bilang namanya flat misalnya. Gusinya itu, tulangnya itu flat, tulangnya itu kecil. Ketebalan tulangnya itu sulit banget untuk bikinkan gigi tiruan supaya cekat gitu, supaya rigid gitu. Nah itu biasanya ya kita juga akan nggak mampu biasanya. Dan kita akan rujuk ke dokter spesialis prostodonti biasanya. Cuman ya tetap semuanya di awal pasti harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Gitu. Jadi intinya untuk pasien-pasien gigi lansia yang mau pakai gigi tiruan itu ada prosedur yang harus dilalui dulu ya. Nggak bisa datang-datang langsung, oh ini besok bisa jadi nggak dok? Itu kan nggak bisa ya. Apalagi dengan kasus-kasus yang masih ada meninggalkan sisa-sisa akar gigi yang belum tercabut segala macam. Nah untuk untuk apa lagi cok? Nah ini ada contoh kasus dulu yang pernah datang ke sini. Ini bapaknya ini lansia, kehilangan gigi tuh di belakang, kanan, kiri, atas, bawah semua tuh hilang. Terus dia perawatan dengan dokter yang sebelumnya. Dibikinkanlah akhirnya pada saat itu gigi tiruan dengan jenis bridge crown. Nah kemudian setelah bridge crown jadi pemakaian setahun, kemudian nih timbul masalah lagi. Gigi yang di bridge itu bermasalah menjadi bengkak. Kemudian sisi satunya, jadi kan yang bengkak sebelah kanan, terus sisi satunya atas dan bawah itu ada gigi tiruan. Tapi beliau tuh sama sekali nggak bisa memfungsikan. Maksudnya gimana? Nggak bisa dipakai mengunyah. Ada giginya tapi nggak bisa dipakai mengunyah. Pada saat yang bermasalah kanan, secara logika masih ada dong fungsi kunyah di sebelah kiri. Iya betul. Nah tapi karena fungsi kunyah di sebelah kiri itu hilang karena ya gigi tiruan sebelum yang dipakai itu tidak pas, ya sehingga mengganggu semuanya dan jadi sulit kan, apalagi sudah usia tua gitu. Nah sebenarnya perawatan pendahuluan tadi itu artinya itu juga benar-benar mempertimbangkan bahwa untuk jangka panjangnya gigi yang akan dijadikan pegangan, terutama di kasus gigi tiruan bridge tadi, itu apakah memungkinkan untuk bertahan lama atau tidak. Misalnya ternyata gigi penyangga itu sudah mulai goyang. Nah itu kan ya juga nggak bisa dipaksakan dong berarti ya. Ya kita nggak usah bikin yang permanen dong. Iya betul. Kita bisa jelaskan ke dia, ya mungkin pilihannya kalau mau permanen ya bikinnya implan misalnya. Atau yang kelepasan jangan ke bridge gitu misalnya. Karena ya pentingnya di usia tersebut, usia yang udah lanjut usia, mengecek gigi-gigi sekitar yang ada itu supaya nggak hanya 3 bulan pakai atau 6 bulan pakai kemudian jadi bermasalah. Karena gigi tiruan tuh nggak bisa untuk ya udah nanti kalau hilang tinggal nambahin lagi satu, nggak bisa. Iya betul. Harus bikin lagi biasanya. Baru. Iya. Gitu. Berarti pentingnya untuk perawatan pendahuluan tuh untuk menjaga keberlangsungan fungsi kunyah yang di mulut pasien ya. Iya. Jadi nggak asal-asal kita bikin, oh ini bikin permanen aja, tapi ternyata nggak bisa sebenarnya. Iya. Atau ini bikin lepasan aja, cuman juga nggak ngecek dulu sisa akarnya cabut atau belum, gitu segala macam. Oke, bahasannya. Terus kalau misalnya ada karies, apakah dengan usia segitu tuh ya udah mendingan cabut aja daripada dirawat, kan sudah tua juga gitu loh misalnya. Nah itu gimana? Enggak, kamu. Oh kalau aku kan tanya, enggak, kamu tadi kan bingung kan pertanyaannya apa gitu, kamu balikin pertanyaannya gitu. Ini aku nanya loh. Iya. Kan kamu tadi bingung nanya apa lagi ya. Oh, terus ada lagi misalkan di usia segitu dengan gigi yang mungkin ya masih ada lah sisa-sisanya, terus ada lubang atau karies dan ada keluhan sakit misalkan. Nah, itu sebaiknya perawatannya gimana? Kan kalau udah usia segitu kan biasanya orang tuh kayak, alah dok cabut aja dok udah tua juga gitu. Nah, nah itu gimana dok? Nah itu ya harus dilakukan pemeriksaan juga tadi. Kalau memang intinya perawatan modern tuh intinya begini, kalau misalnya gigi itu masih bisa dipertahankan, gigi itu masih bisa dirawat, ya ngapain harus dicabut gitu. Ya, betul. Meskipun Anda berpikir usia saya sudah mendekati ajal misalnya, buat apa dirawat? Perawatannya mal-mal, toh nanti bentar lagi juga meninggal misalnya. Ya gak usah khawatir bro, sekalinya kamu dikasih umur panjang sama Allah. Bingung. Aduh, sayang kemarin gak bikin gitu. Jadi yang mendingan
masih bisa dirawat, masih bisa tambal ya tambal gitu. Itu pilihan terbaiknya ya. Tapi kalau sudah ngerti ilmunya ya harus bisa ngebentengin ke keluarganya. Betul. Iya kan? Iya, jadi punya dasaran untuk jangan langsung cabut. Ya. Jangan ya gitulah pokoknya Ya, jangan langsung menghilangkan giginya saya gitu aja loh. sudah tua, dirawat masih bisa kok. Masih Jadi banyak kalau kok. pas besok bawa anaknya berobat ya nggak mesti harus datang cabut aja dong, nggak Iya, mesti lihat dulu betul. kondisinya. Karena nggak semua yang datang kondisi rusak itu harus dicabut tuh nggak mesti. Betul. Gitu. Bahkan yang sisa-sisa tunggul pun kalau memang kita periksa masih bisa dipertahankan kan masih bisa dipertahankan toh. Iya, betul sih. Jadi ya mungkin kesimpulannya kenapa para lansia usia-usia di tahun yang di 2024 nih usia udah mencapai 60 70 itu giginya sebagian besar banyak yang hilang mungkin karena doktrin perawatan dokter gigi yang jadul ya, yang lama ya. Jadi sekali Ya, sakit. Ada beberapa kan nggak semua, tapi kebanyakan Sebenarnya nggak cuma doktrin juga, memang di masyarakat pun sendiri tuh berpikirnya kadang-kadang seperti itu ya, berpikirnya sakit, cabut, hilang sakitnya, ya betul hilang sakitnya, cuman giginya juga ikut hilang. Jangka panjangnya ya itu tadi tulangnya bisa semakin tipis, gigi-gigi yang lainnya jadi nggak bisa pakai ngunyah, jadi akhirnya di usia tua malah nggak bisa menikmati makanan-makanan yang harusnya bisa dinikmati gitu. Jadi semakin tua nggak juga harus makan bubur berarti kan harusnya. Ada yang mau disampaikan Dr. Arif? Ya aku gantian nanya aja. Oh ya udah pernah. Kalau misalnya dalam kondisi orang tua, orang yang sudah lansia tadi atau yang sudah sepuh tadi, misalnya saya punya riwayat sakit jantung dok, saya punya riwayat sakit darah dok, saya punya riwayat gula darah dok. Itu faktor yang memperburuk dalam perawatan gigi itu apa sih? Saya ini juga lagi sakit dok, lagi stroke misalnya, atau punya penyakit sistemik. Namanya sudah tua kan. Terus saya tuh takut berobat ke dokter gigi karena saya punya jantung atau saya punya diabetes. Sebenarnya itu berpengaruh nggak sih? Kalau Atau ada yang memperburuk nggak sih misalnya? memperburuk itu perawatan. maksudnya? Memperburuk karena dirawat jadi penyakit sistemiknya kan, jadi lebih parah gitu. Kan wajar orang berpikir saya lagi sakit, ntar ke dokter gigi mau rawat malah tambah sakit lagi. Karena ternyata saya ada penyakit ini misalnya. Kalau dari yang jantung, kalau perawatan gigi kayak misalkan cuman sekedar tambal scaling sih aman ya. Nah, Aman ya kalau jantung masih aman. Tapi karena kalau kan sudah kalau di usia muda ini kan ya ada yang bertanya, dok saya lagi hamil, mau tambal gimana? boleh aja. Iya, Kan nggak ngaruh sebenarnya. dia nggak ngerti Iya. gitu Kita jelaskan maksudnya. di sini ya. Nah, kalau untuk para yang lansia kan kalau ada yang ada riwayat penyakit jantung, darah tinggi, diabetes itu memang ada beberapa perawatan yang tidak bisa kita lakukan tanpa adanya kontrol yang bagus dari penyakit tersebut. Nah, tapi kalau sekedar perawatan rutin yang memang harusnya itu dilakukan per 6 bulan sekali, ya entah scaling, bersihkan karang, tambal gigi yang lubang yang kecil-kecil atau lubang yang sudah pernah sakit, itu sebenarnya tidak masalah ya di riwayat penyakit jantung dan 3 riwayat penyakit tadi, jantung, hipertensi sama diabetes. Nah, yang berhubungan dengan penyakit ini yang kita perlu kontrol lebih untuk bisa melakukan tindakan tersebut adalah di pencabutan biasanya. Karena pencabutan itu berhubungan dengan obat biusnya. Obat biusnya yang kita pakai untuk pencabutan. Terus untuk yang diabetes juga itu kita juga terkendalanya biasanya pada saat misalkan sudah terjadinya kehilangan gigi yang masif atau yang banyak. Nah, kenapa kok terkendala? Karena biasanya pada pasien-pasien diabetes itu terjadinya resorpsi tulang atau tulang itu terus-terus terkikis atau turun. Kalau di bagian atas dia naik, kalau bagian bawah dia turun sampai akhirnya dia flat, itu lebih cepat daripada para Jadi lansia. kayak giginya tuh memanjang gitu kan. Iya, jadi kayak panjang-panjang gitu. Jadi giginya kayak panjang-panjang lama-lama goyang. Dan setelah hilang pun biasanya kalau mau dibuatkan gigi tiruan itu juga kita harus tetap bisa tahu nih gula darahnya terkontrol apa enggak. Karena berpengaruh banget dari segi tulang yang tersisa. Tapi untuk perawatan lain yang normal-normal aja, maksudnya perawatan yang nggak besar, nggak berat, itu aman Yang sih. nggak berhubungan dengan darah. Iya, itu aman. Kan kalau
yang berhubungan dengan darah, pencabutan itu biusnya dan obat yang akan kita berikan juga harus terkontrol dengan penyakit yang ada. Jadinya untuk perawatan itu aja sih menurutku yang perlu perhitungan lebih. Terus justru dengan adanya perawatan tersebut membantu nggak sih mendukung untuk kesehatannya pasiennya? Sangat membantu sih, apalagi yang DM misalkan diabetes. Diabetes kalau posisinya tidak terbersihkan, wah maka kan semakin cepat gigi itu goyang. Tapi kalau situasi rongga mulutnya itu bersih, maka ya dia tetap akan terresorpsi ya, akan turunnya. Cuman dia lambat gitu, karena dia kan bersih. intinya gini, seenggaknya nih, Sobat Arza ya mungkin lagi dikasih cobaan sakit. Tapi seenggaknya kondisi rongga mulut itu juga kita bersihkan. Jadi kita jaga lingkungannya supaya tidak ada lagi faktor sumber risiko entah dari bakteri atau virus yang masuk melalui jalur mulut kan gitu. Kan betul. meminimalkan pusat keradangan dari mulut tubuh lah ibaratnya. Tapi kita di bagian mulutnya. Betul. Itu tuh ternyata lebih baik. Jadi kalian jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya nggak usah khawatir, nggak usah takut kalau memang ini sudah lama saya tidak bersihkan karang gigi, sedangkan saya punya stroke, saya punya riwayat sakit jantung, nggak masalah, nggak apa-apa. Ya nggak bisa ya, cuman kalau di kasus pencabutan ya mungkin ada pertimbangan dia bisa dilakukan, tapi kita perlu fase konsultasi dulu. Betul. Mungkin misalnya lagi punya riwayat jantung terus minum obat pengencer darah misalnya, nah itu biasanya kalau mau cabut kita konsulkan dulu ke dokter jantungnya. Biasanya cuman di stop dulu obatnya tuh hanya hamin berapa sebelum cabut, sama nanti setelah H+ berapa baru mulai minum lagi. Biasanya kayak gitu aja. Cuman itu intinya tetap boleh. Termasuk yang diabetes mau cabut pun ya boleh. Yang penting syaratnya harus terkontrol. Ya. Jadi nggak perlu khawatir kan. Betul gitu. Jadi nah itu yang bisa kita sampaikan tadi sudah lumayan berdaging banget. Jadi inti-intinya yang sobat-sobat atau bapak-bapak, ibu-ibu mungkin dipendam pertanyaannya, semoga bisa terjawab. Mungkin ada sepatah dua patah kalimat dari Dr. Arif Eko. Kalau dari saya meskipun sudah lansia, kalau bisa tetap jaga kesehatan gigi. Jaga kesehatan, jaga kondisinya supaya tetap sehat dan tetap rock and roll. Jadi kalau tetap rock and roll tuh masih pingin punya gigi gitu loh. Kalau nggak rock and roll ya udahlah biar aja saya ompong, nanti akan seperti itu, nggak asik gitu. Betul. Ya kan? Oke. Sudah. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast Arza FM selanjutnya. Bye bye. Ciao. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel YouTube kita di Arza Entertainment. Kalau kalian punya pertanyaan lebih lanjut, tulis di kolom komentar, nanti mungkin bisa kita bahas. Oke, ciao.